Oh gitu. Gitu. Saya kira monumen ada patungnya Pak Komar. Bukan ya Pak? Mungkin karena dibagi 2 100 ribunya. Ya gak ada yang mau ya. Sampai gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kehadirannya. Sekarang ada tamu kehormatan bagi kami, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri Sekota Probolinggo. Tepuk tangan untuk mereka semua. Alhamdulillah. Dan hadir di podcast kami perwakilan dari Kepala Sekolah, ada Ketua MKKS Bapak Kamsi Arianto. Selamat datang Pak di podcast SMP Negeri 9. Oke, terima kasih Pak Komar. Ini luar biasa SMP 9. Ya. Dan hadir juga Bapak Irfan, Pak Zaki Irfan, Kepala Sekolah SMP Negeri 8. Ya. Terima kasih Pak Komar atas Sama-sama. undangannya. Dan senior dari tokoh SMP Negeri 9, Bapak Aris. Selamat datang Pak Aris di podcast SMP 9. Terima kasih. Orang lama. Oke. Alhamdulillah Bapak Ibu, kehadirannya di SMP Negeri 9 dan menjadi inspirasi untuk kita semua dalam rangka peningkatan pengembangan pendidikan di Kota Probolinggo terutama. Untuk Ketua MKKS, bagaimana perasaannya Ketua MKKS melihat perkembangan pendidikan di SMP Negeri 9 dan secara khusus dan secara umum di Kota Probolinggo? Monggo. Alhamdulillah, terima kasih Pak Komar. Ini sangat luar biasa ya. Nggih. SMP 9 ini ternyata satu-satunya di Kota Probolinggo yang memiliki ya ruangan seperti ini, luar biasa sekali. Apalagi tadi anggarannya besar ya. Kami aja yang dari SMP Negeri 1 nih masih mikir lagi juga ya ini, terkait dengan ini. Ini sangat menginspirasi ya buat kita semuanya. Dan ternyata dengan dipimpin Pak Komar ini SMP Negeri 9 banyak sekali capaian-capaian prestasi yang luar biasa. Dan antusias dari masyarakat saya lihat juga sangat luar biasa nih Pak Komar. Alhamdulillah. Ini sangat menyaingi juga dengan SMP 1 ini sudah ya. Dan SMP 5. Iya, dari SMP 5. Betul. Ya, tapi ini memang betul harus dikembangkan ya, sehingga tidak ada istilahnya kok hanya SMP 1 SMP 5 ya, berarti SMP 9 juga muncul juga SMP yang lain. Ya ini jangan mau kalah ini Pak Zaki juga Pak Aris. Kita tetap harus berinovasi dan ini merupakan inovasi yang luar biasa bagi SMP 9 sehingga ini nanti menjadi inspirasi buat kita semuanya. Dan ini sudah dibuktikan oleh Pak Komar bahwa SMP 9 ini sudah sangat luar biasa prestasinya ya. Sangat luar biasa. Bahkan kemarin untuk sekolah ramah anak aja SMP 1 kalah ini Pak. Ya, SMP 1 masih menuju, di sini sudah mampu Pak. Ya itu. Jadi kan sangat luar biasa. SMP 5 juga selamat itu Bu Ida. Nah, termasuk kemarin di MTS Negeri ya. Nah ini juga sudah menunjukkan bahwa Pak Komar di sini banyak inovasi, komitmennya luar biasa. Nah inilah yang kita harapkan semua kepala sekolah. Jadi kita semuanya bukan merasa disaingi ya, tapi memang inilah yang harus kita tingkatkan buat kita bersama. Jadi kita harus saling berbagi Pak Komar ketika punya pengalaman-pengalaman yang lebih yang mungkin barangkali kami belum pernah mendapatkan, monggo bisa saling sharing. Itu Pak Komar, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Pak Kamsi yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya banggakan, memang dalam hadis begitu Pak, man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan suatu jalan kebaikan, maka dia akan sama mendapatkan pahala seperti yang dia lakukan. Jadi inilah intinya, dan memang kami senantiasa berbagi Pak kepada siapapun, terutama masalah bagaimana pendidikan itu harus maju di Kota Probolinggo. Untuk Pak Irfan yang saya banggakan, bagaimana Pak tanggapan Pak Irfan tentang pendidikan yang ada di Kota Probolinggo, dan bagaimana pula ada hal-hal yang perlu kita brandingkan gitu Pak. Mungkin ada hal yang perlu di-brandingkan sehingga pendidikan di Kota Probolinggo betul-betul menjadi acuan bagi setidaknya di Provinsi Jawa Timur. Begitu. Monggo Pak Irfan. Wah, luar biasa ini. Mungkin yang pertama saya mengapresiasi dulu benar apa yang disampaikan Pak Kamsi. Dan ini baru pertama kali saya masuk di
ruang podcast SMP 9 ini luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwasannya SMP 9 itu sekolah yang adaptif ya. Siap. Yang tahu kebutuhan siswa karena siswa kita itu kebutuhannya beda dengan kita. Mereka itu disiapkan untuk menghadapi tantangan yang jauh berbeda dengan pada masa-masa kita. Siap. Salah satunya bagaimana sarana-sarana kita mereka butuh sarana informasi yang seperti apa itu beda dengan kita seperti dahulu. Dan ini SMP 9 menunjukkan bahwasanya sekolah yang adaptif, paham apa yang dibutuhkan saat ini. Podcast di sini ini sesuatu yang bisa dijadikan untuk bahan publikasi yang sesuai dengan perkembangan dan seperti yang saya sampaikan di awal itu sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Mungkin ini di Kota Probolinggo, Pak Komar tanyanya di Kota Probolinggo, dan pernah kita bahas juga sebelumnya bahwasannya kita di sini sebagai pimpinan atau kepala sekolah yang memimpin di masing-masing sekolah kita, pada dasarnya kita tidak membawa masing-masing dari nama sekolah kita, tetapi bagaimana kita membawa pendidikan Kota Probolinggo ke depan. Jadi kalau menurut saya ya kita harus bisa bekerja sama, saling menginspirasi agar tidak ada persaingan ya intinya dari Pak Kamsi itu. Jadi mungkin seperti itu Pak Komar ya. Saya salut sekali bahwasannya SMP 9 sudah memenuhi apa yang dibutuhkan murid. Kalau kita melihat dari bonus demografi ya, anak-anak kita yang seusia mereka, kalau saya hitung-hitung itu di tahun 2045 anak-anak kita itu yang rata-rata seusia SMP itu kelas 7, 8, 9 antara umur 13 sampai 15 ya. Mungkin rata-rata di tahun 2045 anak-anak kita itu sudah umur sekitar 36, 7 atau 38. Dan itu sudah jelas sekali bahwasannya mereka lah yang akan menjadi pemimpin atau menggantikan mereka. Dan kita menyiapkan untuk mereka untuk hidup pada masa itu. Bukan masa saat ini. Seperti yang kita dengar juga kemarin Bapak ya, Bapak Ibu dan adik-adik yang jadi ini tim di sini, bahwasannya kemarin Bapak Wali Kota juga menyampaikan bahwasannya anak usia SMP itu sudah beda. Sudah berbeda mungkin dengan anak usia SD. Jadi ketika kita punya anak waktu SD, jangan harap anak kita itu sama tetap imut-imut, unyu-unyu dan lucu-lucu seperti waktu di SD, karena perkembangannya sudah berubah, di mana informasi kepercayaan anak-anak kita seumur SMP itu lebih sudah 50% lebih percaya pada teman ya. Kalau ke orang tua itu hanya 50% dan ke guru. Mungkin di SD itu kepercayaan orang tua dan ke anak-anak percaya pada orang tua dan guru itu masih tinggi sekali. Makanya kita mudah untuk mengarahkan mereka. Nah, apa maksud saya menyampaikan hal itu kembali? Anak-anak kita itu mudah mendapatkan informasi, mudah mendapatkan teman, ya kan? Kalau dulu orang tua itu sangat mudah mengontrol anak-anak kita itu berteman dengan siapa. Berteman dengan siapa, misalnya ada teman yang tidak diinginkan oleh orang tua, orang tua tinggal bilang, jangan main dengan itu, anak itu seperti ini, seperti itu. Tetapi sekarang beda, jangan disangka anak kita yang tidak pernah keluar dari rumah, di kamar. Kalau dulu mungkin identik dengan atau salah satu indikator anak baik ya. Oh jarang keluar, jarang ini. Tetapi sekarang kita tidak bisa mengontrol itu. Bisa jadi pergaulannya invisible ya, tidak ini ya. Jadi kita sebagai orang tua dan guru harus paham terkait akan fenomena tersebut. Nah, di sini SMP 9 sudah memfasilitasi bagaimana anak-anak penggunaan media sosial dan diarahkan. Insya Allah SMP 9 ketika ada live,
ada percakapan di podcast ini, insya Allah SMP 9 anak-anak akan tertarik karena yang tampil di sini adalah teman-temannya sendiri, seperti itu. Nah ini adalah salah satu sarana untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama untuk penggunaan alat-alat atau smartphone melalui media sosial dan lain sebagainya. Jadi luar biasa SMP 9 sudah memfasilitasi itu. Jadi intinya SMP 9 itu adaptif, paham atas kebutuhan anak-anak kita saat ini. Mungkin itu saja Pak Komar, terima kasih. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Irfan. Alhamdulillah. Luar biasa Irfan. Ya itulah, maka itu saya punya monumen tugu Pak yang ada di sana utara itu, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Oh gitu. Saya kira monumen ada patungnya Pak Komar. Bukan ya Pak? Oh gitu ya. Ada bibir buku, ada tulisannya adalah itu tadi, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Luar biasa. Patung emas ya? Iya, saya kira Pak Komar ada patung emas. Pegang apa gitu ya. Mau jangan lah. Oke, terima kasih Pak Irfan yang luar biasa tanggapannya. Yang terakhir adalah sesepuh SMP Negeri 9, Pak Aris yang sudah memulai bekerja di SMP Negeri 9 dari awal mungkin sampai menjadi kepala sekolah di SMP 9. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada kami Pak tentang progres pendidikan ke depan untuk SMP Negeri 9 dan di Kota Probolinggo. Moga Pak Aris. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tangkap sepak terjang dari Pak Komar ini tidak hanya berangan-angan, tidak hanya punya gagasan, tapi eksekusi itu yang nyata. Saya memang ketika di SMP 9 ini berangan-angan ingin bekerja sama dengan radio Suara Kota pada waktu itu yang terinspirasi memang mengembangkan literasi secara berbicara, kemampuan berbicara dan komunikasi. Ya, itu kan baru angan-angan saja ya. Pak Komar sudah mengeksekusi. Karena kemampuan literasi itu tidak hanya dalam bentuk bacaan tapi juga dalam bentuk lisannya, kemampuan mendengarkan, kemampuan berbicara. Ya, ini juga merupakan literasi yang harus dikembangkan. Nah, ini luar biasa dengan adanya podcast di sini ini bisa benar-benar menjadi daya tarik bagi siswa. Mereka akan bangga ketika mampu menyampaikan berbagi di forum tertentu ya, acara-acara tertentu yang bisa mereka manfaatkan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya. Nah, terkait dengan perkembangan SMP 9 memang luar biasa ya. Ruangan ini saya andil ikut menyiapkan ini kaca etalase ini. Alhamdulillah. Jadi saya siapkan memang waktu itu untuk literasi supaya anak-anak mampu menuangkan dalam bentuk tulisan-tulisan. Alhamdulillah masih berkembang dan saat itu memang ini masih los ya. Masih ke los. Los untuk jalan ke kantin ya. Kantin. Ya. Waktu itu untuk ke kantin. Kemudian saya tutup ya karena ketika lalu lalangnya penuh gitu ya. Tanah kotor itu ya. Makanya saya tutup separuh waktu itu masih belum full ya. Ya alhamdulillah sekarang sudah dimanfaatkan untuk podcast, untuk alat atau media komunikasi, menunjukkan bahwa SMP 9 benar-benar mendeklarasikan diri sebagai sekolah digital. Amin. Sebagai pendukung ya anak-anak untuk berdigitalisasi di bidang pendidikan. Saya kira itu selamat pada Pak Komar yang sudah mendeklarasikan diri sebagai sekolah digital beberapa bulan yang lalu disaksikan oleh Bapak Ibu yang lain ya. Alhamdulillah ini cukup pesat perkembangan dari SMP Negeri 9 Probolinggo. Dan memang saya mendengarkan sendiri Pak Komar ini punya prinsip kepala sekolah 3 bulan harus punya inovasi. Hafal lebih. Wah, ini memberikan semangat. Ya, mudah-mudahan kita semuanya juga. Betul. Saya kira itu Pak Komar. Terima kasih. Selamat Pak Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam untuk Pak Aris yang luar biasa. Bapak Ibu yang saya banggakan,
menyampaikan apa yang disampaikan Pak Ari tadi, bahwa kita hidup itu memang dikatakan hidup apabila bergerak dan berinovasi. Apabila kita stagnan dan statis, maka kita tidak akan punya apa-apa yang kita banggakan. Dan alhamdulillah Pak, yang literasi komunikasi ini memang berawal dari anak-anak. Saya memancing Pak Kamsi. Bahkan setiap kali upacara saya menyiapkan 100.000, saya bagi menjadi 2 gitu. Tidak ada yang maju untuk menyampaikan idenya. Iya. Wah, itu kan susah itu. Mungkin karena dibagi 2 100.000. Ya gak ada yang mau ya. Sampai gitu ya. Iya. Tidak ada yang, aduh, susah untuk kami pancing-pancing. Maju saja itu udah susah itu loh. Maka dari itu terus punya ide ini Pak Irfan. Alhamdulillah banyak sudah setiap Sabtu, besok ini akan ada podcast setiap Sabtu, ada podcast dari anak semua, sehingga mereka menjadi inspirasi bagi yang lainnya gitu ya. Mungkin ada closing statement dari Pak Kamsi selaku Ketua MKKS, monggo Pak Kamsi. Oke, terima kasih Pak Komar, luar biasa nih, sekali lagi kita beri apresiasi pada Pak Komar, Kepala SMB 9. Ya, pada intinya di sini begini. Jadi setiap apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk demi kemajuan pendidikan ya di Kota Probolinggo. Jadi SMP 1 sampai 10 ini bukan merasa tersaingi, tapi justru kita saling berbagi ya. Saling melengkapi dan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Makanya ketika ada sesuatu prestasi kita saling support. Jangan malah nanti diam saja dan tidak peduli. Lah, ini jangan sampai seperti itu. Jadi intinya ini SMP 9 sudah luar biasa karena apa yang disampaikan Pak Komar diwujudkan betul ini, dan ini merupakan ya bagi kami sendiri ya Pak, yang lain-lain juga semuanya saya kira teman-teman di sini untuk memimpikan membuat seperti ini masih bingung memikirkannya. Satu terutama tempat. Yang kedua ya ini tadi didukung oleh anak-anak ini luar biasa ini karena sudah dilatih dan ya dibimbing, dididik sehingga anak ini punya keterampilan ya. Jadi intinya bahwa Pak Komar menjadi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih, itu aja. Iya, terima kasih Pak Kamsi, perlu sampaikan bahwa kami ramin semua dari anak-anak Pak. Host ini kalau memang ada acara tertentu dari anak-anak semuanya. Kami sudah menyiapkan dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Termasuk kameramennya, termasuk editingnya, itu anak-anak semua yang sudah berperan aktif di dalam bidang pengeditan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya bermanfaatlah untuk anak-anak semua yang sudah disampaikan Pak Irfan tadi. Inilah bekal kami kepada kalian semua untuk di masa Indonesia Emas di tahun 2045 yang akan datang. Plus untuk kita semua. Alhamdulillah demikian tadi bincang-bincang asik bersama dengan Ketua MKKS dan Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Probolinggo, bermanfaat untuk kita semua. Dan demikian bincang-bincang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.